Di episode kali ini, Humaira Official akan berbagi cerita dari seseorang tentang perjalanan hidupnya. Setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda-beda. Dan pasti selalu ada suka dan duka di setiap episodenya. Semoga episode kali ini dapat kita ambil hikmahnya untuk menjadi bahan muhasabah dan selalu bersyukur di segala kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Humaira Official. Seperti biasa, hari ini Umarara pengen sharing sesuatu yang bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dulu ya. Yuk klik tombol merah di bawah ini supaya Umarara semakin bersemangat membuat karya-karya terbaik untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Humaira Official. Hari ini kita bertemu lagi bersama Teh Ina dan Teh Vita. Ini beliau semua adalah penulis buku antologi Ibu Rumah Tangga Bahagia apapun. Gak apa-apa nanti dikat. Nah, hari ini kita pengen ngebahas tentang ibu rumah tangga gitu, tentang istri, tentang ibu gitu. Di sini ada Buna sebagai full time mom dan ada Teh Vita sebagai working mom. Pasti ada hikmah-hikmah yang bisa di-share dari Teh Vita dan Buna. Nah, kita bakal tanya-tanya nih beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Teh Yuli gitu ya. Terima kasih Teh Yuli atas pertanyaannya. Jadi berasa kalau dari single terus ke ibu rumah tangga kayak metamorfosis gitu ya. Tadinya sendiri terus harus ngurusin suami dan sekarang ngurusin anak-anak. Pastinya adalah dimana memang hal-hal yang tadinya untuk diri sendiri itu harus ditambah tugasnya, perannya itu harus dengan bertanggung jawab dan pelayanannya harus double. Bahkan triple gitu ya. Karena dengan anak-anak dan saat ini sudah 2 orang anak. Hal seperti itu sih yang menjadi perubahan ya, salah satunya gitu ya. Selain itu juga jadi mungkin impian-impiannya jadi bertambah juga gitu. Nah, hal-hal seperti itu juga jadi poin perubahan besar bagi hidup saya. Dan pasti ada ya Bun gitu, enggak cuman ya mungkin ada yang sedang merasakan, bukan cuman kamu aja yang sedang merasakan, memang hampir semua ibu pun mungkin merasakan seperti itu ya Bun. Ada perubahan mental gitu kan ya, perubahan mimpi ya, mungkin tadinya pengen A dulu tapi jadi ya udah B dulu deh, ganti A-nya gitu ya Bun ya gitu. Nah begitu, sekarang versi Teh Vita. Sebelumnya kenalan dulu sama Teh Vita. Ini kita mau tanya menurut Teh Vita bagaimana perubahan mental ya Teteh seorang wanita single menjadi ibu rumah tangga dan bahkan menjadi working mom yang Masya Allah gitu. Berarti 3 tahap tuh, malah ya 3, kalau dibilang tuh kayak 3 beban ya. Bagaimana perasaannya dan apakah perubahannya yang signifikan atau gimana? Kalau saya sih enjoy aja, karena mungkin awalnya memang sebelum menikah kan sudah bekerja. Cuman dari awal sebelum menikah kita harus komitmen dulu sama pasangan. Kalau misalnya memang sebelum nikah masih terus pengen bekerja, maka suami harus menerima konsekuensi yang terjadi. Ya. Tapi kalau misalnya sebelum menikah sudah ada komitmen, kamu udah nggak usah bekerja aja. Nah itu kan berarti itu udah konsekuensi dari si istri ya. Nah jadi kalau misalnya dari situ dari situ juga kita sama-sama saling mengerti. Iya gitu. Yang penting komunikasi juga gitu ya. Yang penting komunikasinya. Dan gitu. Mungkin kalau misalnya perubahan untuk tiba-tiba jadi mental, jadi ibu, ada juga ya gitu, kayak awalnya mungkin kayak berat tapi pasti bisa gitu kan ya. Tetap dijalani. Nah, ini langsung yang kedua ya untuk Teh Vita dan Buna. Boleh dijawab Buna dulu. Bagi waktu itu kalau saya ada beberapa part gitu ya, atau kandang-kandang waktu gitu ya.
seorang ibu rumah tangga biasanya kan gitu ya 24 jam berasanya kurang gitu ya, ngurus rumah tangga aja udah kayaknya nggak selesai gitu ya. Nah, tapi dalam hal ini kalau bagi saya, kenapa ibu rumah tangga harus berkualitas, tetap berkarya dan tetap memberikan makna kehidupannya gitu ya. Salah satunya dibaginya adalah untuk diri sendiri. Diri sendiri itu bisa kebutuhan diri sendiri, lalu spiritualnya itu penting. Nomor satu adalah untuk kebutuhan diri sendiri, me time-nya gitu ya. Lalu yang kedua adalah untuk pasangan hidup, suami gitu ya. Lalu yang ketiga untuk anak. Yang keempat adalah untuk berkarya dan produktivitas gitu. Itu dibagi menjadi keempat waktu gitu ya, 4 waktu. Dimana 24 jam itu biasanya saya tuliskan dengan dari bangun tidur sampai bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu. Jadi itu semua terjadwal dari hari Senin sampai hari Ahad gitu. Karena apa? Karena ketika memang tidak di part gitu ya, itu kita akan tergulung dengan rutinitas yang itu saja gitu, dan akhirnya tidak grow setiap kehidupan, fase kehidupannya ya gitu. Jadi nilai-nilainya hanya mungkin bisa jadi kayaknya condong ke suami aja nih, ternyata anaknya ada yang kurang. Hal-hal seperti itu yang jadi poin penting di dalam pembagian time management. Nah, jadi itu juga penting banget mungkin untuk teman-teman yang masih ngerasa kayak kok aku rasa gini-gini aja ya, bosan ya abis nikah tuh. Mungkin emang ada manajemennya yang masih kurang gitu ya Bun ya, masih belum tepat. Bisa dibaca di buku yang kita tulis nanti. Oke, selanjutnya kita bagaimana nih yang memanage waktu antara kerja, ibu, istri. Masya Allah banget. Kalau saya kan waktunya kadang sempit ya, cuma sebisa mungkin datang di rumah tuh HP udah di mana gitu. Jadi biar anak juga nggak fokus sama HP gitu. Jadi kalau misalnya kadang suka ada yang chatting dibalesnya kapan gitu. Nah itu saya suka yang anak jangan sampai megang terlalu lama HP lah. Jadi intinya pokoknya gadget itu sekarang tuh yang menjadi godaan para ibu-ibu mungkinnya yang apalagi di rumah aja gitu kan ya, di rumah aja jadi kayak yaudah hiburannya HP lagi tapi sebenarnya kita masih bisa keluar rumah gitu ya, bahkan depan rumah pun mungkin masih bisa melakukan hal-hal positif gitu. Nah, oke, selanjutnya pasti ada sih ya gitu ya, mau memilih peran sebagai apapun gitu ya, mau full time mom atau working mom gitu ya. Kalau bagi saya sebagai full time mom memang kejenuhan pasti ada gitu, tapi ketika memang kita tidak bisa memanage diri pasti stres yang timbul gitu. Nah ketika memang sudah fase nih, ibaratnya ada rambu-rambu nih, kayaknya alarmnya muncul nih, saya udah mulai jenuh ibaratnya. Nah tanda-tanda berarti hari itu saya atau dalam sebulan itu tidak ada fase me time-nya, mungkin kurang gitu ya. Jadi dari 4 itu memang ada evaluasi kalau bagi saya. Evaluasinya 1 bulan ini semuanya terpenuhi atau tidak, jalan atau enggak gitu. Kalau misalkan enggak jalan, pasti bisa berdampak ke pikiran, atau kalau enggak ke tubuh juga kan sakit gitu. Kayaknya sakit nih, muhasabah diri dia langsung. Nah, poin muhasabah diri itu penting. Nah, salah satunya untuk memenuhi bagaimana agar diri tetap, kalau sekarang kan bahasanya tetap waras gitu ya, tetap waras menjalani kehidupan yang memang dipilih gitu. Dan saya memilih menjadi seorang ibu rumah tangga yang tetap bisa bekerja di rumah, tetap produktif dan tetap bisa berkarya dan memberikan makna gitu ya. Makna di sini apa ya, kita bisa memberikan kebermanfaatan di lingkungan gitu ya, atau melalui media-media sosial gitu, media sosial yang memang itu akhirnya bisa berdampak bahwa ya sudah ya, intinya saya berpikir positif yang akhirnya bisa di-sharingkan gitu. Bila ada yang membaca akhirnya terinspirasi ya alhamdulillah gitu, tapi kalau tidak itu akhirnya menjadi luapan emosi yang memang lebih positif ya. Jadi menuliskan media sosial atau jadi note dan akhirnya menjadi tulisan nanti ya, seperti contohnya ya menyenangkan antologi atau grup-grup komunitas yang sharing dan berkumpul dengan para ibu rumah tangga itu kan sebuah kebahagiaan. Jadi intinya pintar-pintar kita juga kalau emang mau memilih jadi FTM full time mom atau working mom, tetap memanage hati juga, memanage perasaan gitu kan. Kalau menurut kita memanage merasakan dilema menjadi full time mom dan working mom gitu, pernahkah merasakan itu dan bagaimana meyakinkan diri ya udah aku working mom aja, ya udah aku full time mom aja gitu.
pernah waktu ada di satu sisi dimana yang saya lagi down banget itu, udahlah pengen jadi ibu rumah tangga aja. Cuman pas pada saat itu berpikir lagi, ada satu sisi saya harus kerja lagi gitu. Nah, cuman saya mensiasatinya pada saat saya jenuh. Pada saat saya jenuh itu saya ajak main anak-anak ke gunung, terus tempat-tempat rekreasi aja kayak. Berarti tetap positif ya? Tetap positif. Enggak cuma galau-galau. Iya. Gitu. Sebenarnya mah jadi ibu rumah tangga atau jadi working mom itu sama-sama beratnya. Yang penting dinikmati. Iya. Dan niatnya benar-benar mencari ridho Allah gitu ya. Keduanya pun sama-sama berat dan mestinya emang kalau mau menuju surga mah nggak ada ujian yang gampang ya Bun. Iya begitu. Nah terakhir nih, kalau dari saya pribadi ya, sejatinya gitu ya, perempuan gitu kan, ibu rumah tangga full time gitu, time mom atau working mom gitu ya, sejatinya kan kita semua ini perempuan gitu ya. Perempuan itu memiliki apa ya, memiliki tanggung jawab dan tentunya juga potensi diri yang sudah Allah berikan gitu ya. Tentunya ya sejatinya adalah pergunakanlah dengan kebermanfaatan gitu. Kebermanfaatan dalam hal apa? Ya sekecil apapun kita berikan ke lingkungan atau keluarga, yang pasti adalah kita niatkan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan ya memang sesuai syariat gitu ya. Ibaratnya kalau misalkan mau keluar rumah ya memang tugasnya adalah diniatkan untuk jihad, karena itu ada ya untuk kebermanfaatan gitu. Baik di rumah pun sama juga. Sejatinya adalah sebaik-baik manusia adalah juga yang bermanfaat gitu. Menjalankan peran dengan sebaik-baiknya dan memberikan yang terbaik gitu ya. Siap buat ketika saya lagi down itu saya sukanya lihat ke anak gitu. Jadi apapun yang terjadi saya harus tetap berjuang buat anak gitu. Ini anak yang menjadi orang yang soleha, supaya ya karena itu kan bekal kita ya Teh ya. Iya. Untuk sampai jannah kalau anak soleh kita juga dapat ya gitu, insyaallah gitu. Ya, mungkin itu juga yang menjadi inspirasi Bun Umarara juga, bertemu dengan orang-orang yang inspiratif insyaallah gitu ya. Dan membuat channel ini pun gitu, salah satunya tuh ya Bunda saya termasuk FTM juga Bun gitu ya, full time tapi pengen tetap produktif. Apa sih yang harus dilakukan? Ya beginilah, kita tetap rekreasi alhamdulillah bersama keluarga, masih sama anak-anak dan masih bisa sharing hal-hal positif. Oke, terima kasih Bunda dan Teh Tita. Oh iya, nah dan kita pun punya buku yang sudah kita tulis dengan beberapa ibu-ibu hebat lainnya. Judul bukunya adalah Ibu Rumah Tangga Berkualitas, Berkarya, Bermakna. Nah, buat teman-teman yang pengen order bukunya, kita lagi pre-order nih. Klik link di bawah ini. Terima kasih Bunda semuanya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share buat teman-teman yang lainnya supaya video ini banyak manfaatnya. Terima kasih. Dadah. Nah, untuk selanjutnya kita punya buku antologi judulnya ibu rumah tangga berkualitas, berkarya dan bermanfaat. Bukunya apa nih Taina? Ibu rumah tangga berkarya Gak apa-apa nanti dikat.